Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Sabila Kiati dengan NIM G0025215 dari kelompok A1. Yang pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang semakin lambat, kaku pada otot, tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurogeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya, yang A, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Yang B, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Yang C, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi menyusun batang otak atau trunkus encephalitis. Yang pertama ada substansia nigra. Substansia nigra, anatomi substansia nigra itu merupakan nukleus motorik besar yang terletak di mesencephalon atau di midbrain, berada di antara crus cerebri anterior dan trigonum encephali posterior, sehingga membagi pendikulus cerebri menjadi dua bagian tersebut berwarna gelap akibat adanya pigmen neuromelanin pada badan sel neuron, merupakan komponen penting di sistem motorik ekstrapiramidal dan berhubungan erat dengan ganglia basalis. Itu terdiri dari dua pars, ada pars kompakta mengandung neuron berpigmen neuromelanin yang menghasilkan dopamin untuk jalur nigrostriatal. Untuk pars reticularis terletak ventral terhadap pars kompakta dan mengandung neuron yang tidak berpigmen. Struktur sekitar substansia nigra, yang pertama ada crus cerebri berisi serabut motorik descendens seperti tractus corticospinalis dan corticobularis. Untuk yang kedua ada tegmentum mencephali, mengandung nucleus ruber dan lemniscus lateralis. Fossa interpendicularis terletak di antara kedua pendikulus cerebri dan menjadi tempat keluarnya nervus oculomotorius atau nervus 3. Ini untuk letaknya dari ganglia basalis tadi di kubdat nukleus. Yang ini untuk nukleus leniform di putamen globus pallidus. Yang pertama tadi tersusun atas berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Kaput nukleus caudatus melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nukleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Yang kedua ada nukleus lentiformis terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada putamen dari lateral dan globus pallidus dari medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Yang ketiga ada corpus nucleus amygdaloideum berhubungan dengan sistem limbik berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hippocampus. Yang keempat ada claustrum lamina grisea tipis di antara putamen dan insula. Selanjutnya ini dari susunan dari batang otak, yaitu ada fossa interdicularis, substansia nigra, aqueductus mencephali. Setelah itu ada pendiculus cerebri dibagi lagi jadi crus cerebri, tegmentum mencephali, tectum mencephali. Ini ada pons di sini. Oke, selanjutnya dari ini tampak dari bagian pars basilaris pontis dari ventral dan pars tegmentis pontis dari dorsal. Selanjutnya ada nervus kranial yang keluar dari pons, yaitu ada nervus
6, 5, setelah itu ada 7 dan 8. Untuk ini tampak dari ini pars Farolli di bagian atas ini. Di bagian atas sini ada pars tegmentalis pontis, dan di sini ada fascias dorsalis medulla oblongata. Setelah itu untuk di corpus facialis itu terdapat genu interna nervus facialis, nucleus nervi abducens. Untuk di scetra medullaris tempat nuclei vestibuloris dan cochlearis dan salivatorius. Selanjutnya ke nervus cranial. Nervus cranial yang keluar dari medulla oblongata itu ada glossopharyngeal nervi, ada nervus vagus, ada hypoglossal nervi, dan accessory nervi. Untuk di bagian dorsalnya itu ada sulcus posterolateralis dilewati oleh nervus 9, 10, dan 11. Selanjutnya ini di bagian dalamnya atau aspek interna itu terdapat kompleks nuklear olivarius, setelah itu ada nukleus ambigus atau motorik, nukleus somatik motorik dari nervus 9, nervus 10, dan nervus 11. Selanjutnya ada nukleus tractus solitarius sensorik, itu ada di nervus 7, 8, dan 10. Selanjutnya ada nukleus dorsalis, nervus vagus, dan nukleus nervus hypoglossus. Selanjutnya ada laporan kedua. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing, berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga cemas membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak, akibatnya ada penyumbatan pada pembuluh darah. A. Jelaskan sistem vascularis circulus arteriosus filisi. Yang B. Jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak. Yang C. Ada gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus kranial apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleus atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Yang pertama ada anterior cerebral, yang kedua ada arteri medial cerebral, terus ada posterior communicati, ada anterior choroidal, ada posterior cerebral, superior cerebral, arteri basilar, arteri anterior inferior cerebral, arteri labyrinthine, arteri posterior inferior cerebral, arteri vertebral, ada arteri anterior spinal. Nah, itu ada circulus anteriosus wilisi atau arteri karotis interna anterior bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Yang kedua ada arteri vertebralis atau posterior bersatu menjadi arteri basilaris, memvaskularisasi truncus cerebri, kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. 2. Arteri cerebri anterior dihubungkan oleh arteri communicans anterior
Setelah itu ada arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media dihubungkan oleh komunikans posterior. Untuk dari nervusnya sendiri ada nervus 5, nervus trigeminus, fungsinya untuk sensorik wajah atau sentuhan, nyeri, dan merasakan suhu. Setelah itu ada motorik, otot untuk pengunyahan. Setelah itu ada nervus 6, nervus abducens, fungsinya untuk menginervasi musculus rectus lateralis dan menggerakkan mata ke kiri lateral. Setelah itu ada nervus 7, nervus facialis, fungsi motorik otot ekspresi wajah, pengecapan 2/3 anterior dari lidah, sekresi kelenjar lakrimal dan saliva. Yang terakhir ada nervus vestibulocochlearis, fungsinya untuk pendengaran, koklear, dan keseimbangan vestibular. Nah, ini tempat dari nervus cranialis, yaitu nervus 1, nervus olfactorius, tempat keluarnya ada di bulbus olfactorius. Yaitu nervus facialis, tempat keluarnya ada angulus cerebellopontinus, nervus opticus, chiasma opticum, ada nervus vestibulocochlearis, tempat keluarnya angulus cerebellopontinus. Lalu itu ada nervus oculomotorius, tempat keluarnya fossa interpendicularis, nervus glossopharyngeus, tempat keluarnya sulcus posterolateralis, nervus trochlearis, tempat keluarnya caudal calioculus inferior, ada nervus vagus, sulcus posteriorlateralis, nervus trigeminus, brachium pontis, nervus accessorius, tempat keluarnya ada sulcus posteriorlateralis. Setelah itu yang terakhir ada nervus abducens, tempat keluarnya sulcus bulbopontinus, nervus hypoglossus, tempat keluarnya sulcus arteriolateralis. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.